Padha zaman biyen kula ning Semarang pertama kali, wonge nggo koper gedhi-gedhi, dikebluk kopere anduk. Anduk ora sing tuku niku jebule kula tok sing asing, liyane kancane dekne. Wah rebutan, kancane dhewe lho Bu niku. Wah iki rebutan mumpung ditawarke kula tak bayar. Jebule nggih niku wau kula termasuk korban. Soalnya dihapusi wong akeh jebule kancane bakule kae mau. Ini semacam itu. Cuma saat ini kan modern menggunakan sistem robotik sehingga seolah-olah dengan ngeklik itu telah terjadi transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, sakmenika dumugi bab 3 bab 30 memberikan syafaat halaman 242. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yasfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Ya, jadi orang yang menolong orang lain dalam kebaikan, itu dia akan memperoleh bagian dari pahala kebaikan yang dilakukan. Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan ini bisa dilakukan di dunia dan ada pula jenis syafaat yang dilakukan di akhirat. Termasuk syafaat yang terbesar adalah syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaatul uzma. Ya. Jadi nek teng donya niki napa syafaat itu? Syafaat adalah menolong dalam kebaikan kepada saudara-saudara kita. Maka kalau itu kita lakukan, kita pun akan memperoleh bagian dari pahala. Ya. Akan diberikan balasan kebaikan. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu talibu hajatin, jikalau kedatangan seorang yang mempunyai keperluan hajat, akbala ala julasaihi, ya, maka beliau itu menemui dan berkata kepada para sahabatnya, isfa'u tu'jaru wa yakdillah ala lisani nabihi ma ahabba. Ya. Isfa'u, tolonglah, bantulah. Ya, ini perintahnya Rasul kepada para sahabat
Ya. Tu'jaru supaya kamu mendapat balasan, pahala. Wa yaqdillah ala lisani nabihi ma ahabba. Dan Allah akan menentukan atas lidah nabinya ya, ma ahabba, apa yang ia kehendaki. Jadi ini jika ada orang yang minta tolong kepada Nabi, punya hajat tertentu, maka Nabi pun menyuruh para sahabat untuk ya menolong mereka, memenuhi apa yang mereka inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang akan memutuskan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ahabba, apa yang ia senangi. Muttafaqun alaih, hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah telah memberikan contoh untuk menolong, memberikan syafaat pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Niki nggih. Tapi niki perlu diketahui, orang-orang terdahulu zaman Nabi itu orang yang bagus akhlaknya, dapat dipercaya. Kalau memang mereka benar-benar dalam kesulitan, maka mereka akan meminta tolong. Tidak ada zaman dahulu orang-orang yang tidak punya kepentingan, mengaku telah memiliki kepentingan yang besar supaya mendapat bantuan pertolongan. Iku mboten wonten. Dan zaman sakmenika mboten kados riyin. Banyak orang yang sebetulnya cukup hidupnya, tapi dia ya menyampaikan alasan-alasan sehingga mendapat bantuan. Ya, niki maksudnya Nabi Muhammad mengatakan orang ini tolong, maka Allah juga akan memutuskan itu. Karena Nabi ini tidak berbicara kecuali dari Allah. Ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu ngendikane niku mboten sak karepe piyambake, telah mendapat bimbingan dari Allah. Maka kalau dia Rasulullah itu mengatakan ini ditolong, maka Allah pun akan ya, memutuskan atas dasar lesannya Rasul itu. Ya, ucapan Nabi. Nggih. Nah, tiyang sakniki niku mboten kados kualitas riyin. Sakniki utang nggih ngoten. Nek butuh alasane macam-macam mesake kita dengan ungkapan ucapannya. Tapi setelah diberi pinjaman ya, dia tidak bisa mengembalikan tepat waktu, tidak menghargai orang yang menghutangi. Padahal nek dipikir ngeten, wong sing ngutangi tidak setiap orang. Berarti kalau dia mau menghutangi, pertanda dia menunjukkan orang yang baik, mau peduli, mau menolong, ya. Maka ini jangan dikhianati. Kepercayaan itu jangan dikhianati. Tidak setiap orang bersedia untuk memberi pertolongan. Maka hargailah jika ada orang yang menolong kita, karena dia telah mempertimbangkan hal-hal baik dari diri kita sehingga dia bersedia menolong kita. Kadang-kadang terus niku dikhianati, ya, yang baik kepadanya dimanfaatkan, yang memberikan pinjaman padahal lainnya tidak memberi semua, ya, tidak dihargai. Jadi kepercayaan itu lebih mahal daripada hutang yang telah dia pinjam. Nah, ini harus diingat supaya orang itu bisa konsisten ya dengan ya tanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, fi qissati Barirah wa zaujiha, ini dalam kisah Barirah dengan suaminya. Qala berkata, qala laha, bersabdalah Rasulullah SAW laha kepadanya, kepada Barirah, An-Nabi SAW, yaitu Nabi SAW. Sabdanya bagaimana? Lau roja'tihi, ya, apakah kamu mau kembali kepada suamimu? Karena ini
talak ya. Qalat, maka Barirah menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya. Tak muruni, apakah kamu memerintahkan kepadaku? Qala, maka Nabi pun menjawab, ya, innama asfa'u qalat, saya hanya membantu, ya. Qalat, ya, maka Barirah itu menjawab, la, tidak, hajat li untuk kufihi kepadanya. Jadi Barirah kon balik, istilah rujuk kembali, dia pun tidak mau untuk kembali kepada suaminya. Ya. Jadi Rasulullah sekedar membantu. Kula panjenengan tidak ada jeleknya, ada teman kita sedang punya masalah, memberikan saran. Seandainya saran kita tidak diterima pun tidak masalah. Jadi seperti itu. Rasul saja sarannya tidak diterima, Rasul pun ya, menerima hal itu. Jadi ini kalau bisa rujuklah. Maka kalau itu dipandang baik, karena yang mengatakan Rasul, maka sebaiknya rujuk. Tapi kalau dia tidak lagi bersedia karena memang dia yang mengalami dalam rumah tangga itu, maka tidak menerima saran Rasul, ini pun tidak menjadi masalah. Jadi ini memberikan syafaat pertolongan di dunia, ini wajib kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Menggunakan uang, kalau kita mampu boleh. Menggunakan akal pikiran, solusi boleh. Menggunakan tenaga, keterampilan kita, membantu orang lain sangat dianjurkan. Ya. Orang yang memberikan bantuan, Allah akan memberi balasan berupa pahala. Karena itu amal yang baik. Justru amal-amal ibadah yang sangat tinggi nilainya itu amal ibadah sosial. Membantu kesulitan orang lain. Nek kulon jenengan sholat, itu untuk diri kita. Kulon jenengan zikir, baca Al-Quran untuk diri kita. Tapi kalau kita mau membantu orang lain, itulah amal yang istimewa. Nabi Musa saja pernah ditegur Allah. Karena Nabi Musa mengatakan, seluruh amal-amal yang kami lakukan untukmu, tapi Allah masih pengen suatu hadiah amal yang benar-benar untuk Allah. Nabi Musa mengatakan, sholatnya itu untukmu. Kalau kamu sholat dengan baik, tanha anil faksha wal mungkar. Ya. Zikir untukmu, kalau zikirmu khusyuk, kamu tenang. Ya. Coba amalah untukku. Apa amal untukmu itu, wahai Allah? Padahal seluruh amal telah kami lakukan untukmu. Kata Allah, Allah berfirman, engkau menjenguk orang yang sakit, ya, mendoakannya, ya, maka itulah hadiah yang bagus untukku. Engkau membantu kesulitan orang lain, itu adalah amal yang bagus untukku. Jadi ini malah ageng ganjarane. Ya, mulane kula panjenengan sebagai buah dari iman kita kepada Allah, mari kita wujudkan berupa amal yang soleh. Amal soleh niku napa? Kita mampu berperan baik dalam kehidupan masyarakat. Niku intine, ya. Dados boten namung ibadah mahdhoh mawon, semisal sholat, poso, baca Al-Quran, zikir, boten namung niku. Hal-hal baik lainnya yang kita lakukan dalam masyarakat, dalam kehidupan, itu justru merupakan buah dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek wonten tiyang sregep zikir, sregep maca Al-Quran, sholat malam tak pernah henti, tapi dia ning omah tok, tidak Pak pernah tahu menahu soal lingkungan masyarakat, orang lain tidak mau tahu. Semacam ini belum bagus, belum bagus. Demikian pula kalau orang itu punya peduli besar pada masyarakat, tapi nggak sholat, nggak baca Al-Quran, tidak zikir pun tidak bagus. Yang baik, sholat, zikir, baca Al-Quran itu untuk menguatkan jiwa, sedangkan buahnya adalah
berkiprah langsung dalam masyarakat untuk ya berbuat baik di tengah-tengah masyarakat. Niki sing luar biasa kados niku, nggih. Niki sampun akhir bab, nggih. Babe pendek, tapi sekali lagi ini bukan syafaat yang dibahas untuk di akhirat, syafaat pertolongan di dunia, ya. Apakah orang-orang semacam ini nanti akan mendapat syafaat di akhirat? Itu beda pembahasan. Kalau syafaat di akhirat diberikan semua orang yang beriman diberi syafaat. Ya, ada syafaat khusus orang-orang yang banyak bertakwa kepada Allah dan melakukan amal-amal baik yang lain. Itu ada syafaat-syafaat secara khusus. Ya. Nek cara umum ya syafaatul uzma. Monggo kalih istirahat pun absen dereng niki. Waktu pinjam, Ya. dia memberikan, dia sendiri yang menentukan. Akan saya kembalikan nanti kalau 2 bulan lagi, misalnya seperti itu. Nah, kita kan, oh yaudah enggak apa-apa, uang ini bisa digunakan orang yang butuh dulu. Nanti saya kan butuhnya masih lama. Begitu 2 bulan tidak kembali, 3 bulan enggak. Begitu kita butuh, kita bingung mau nagih yo jawabannya enggak ada. Tapi kalau enggak, ya itu saya gini Pak, ya Allah tolonglah ya Allah ini urgent. Ya. Ini saya juga bingung ya apakah saya harus menjadi orang baik atau tidak ya Allah. Karena saya menolong tapi kok malah justru saya sendiri pas butuh kok seperti ini kan gitu loh. Nah, di puncak seperti itu, alhamdulillah ada kabar gembira Pak. Ya mungkin memang kalau belum mentok itu Allah belum memberikan pertolongan itu yang saya rasakan Pak. Dan alhamdulillah pertolongan Allah datang dan kemudian saya berpikir gini, apakah besok saya tidak perlu menolong orang lain ya? Terlintas pemikiran seperti itu Pak. Nah ini gimana Pak? Ya. Terima kasih, ini pertanyaan dari Bu Diah. Memberikan pertolongan pada orang lain dengan harapan ya kita bisa meringankan beban dan bisa membantu kebutuhannya. Tapi kadang orang yang ditolong tidak pakem, tidak sesuai dengan janji yang telah disampaikan, sepakati. Ya. Nah ini bagaimana? Pertama, supados kula njenengan tidak ada kekecewaan, tidak ada rasa penyesalan. Waktu menolong orang harus dipikir panjang lebar. Seandainya ini tidak tepat waktu, bagaimana respon jenengan? Siap napa mboten? Nah, itu dipikir dulu. Aku rak siap, nek ora tepat waktu rak siap misalnya. Berarti kita memberi pertolongan, dia harus memberi istilah jaminan, ya. Kalau dia tidak tepat, maka jaminan ini bisa digunakan untuk memenuhi saat kita membutuhkan. Tapi nek kula jenengan wis siap, memang duit itu tak alokasikan untuk menolong orang lain. Andai kata kok ada selisihnya waktu, ya, kula jenengan sampun siap itu. Ya, kalau seperti itu mboten napa-napa. Tapi nek sekiranya kula jenengan belum siap untuk resiko itu, ada baiknya kowe tak sili, tapi tulung di barang apa sing seharga dengan ini, disimpanlah ke tempat kami. Nonton ini sebagai ikatan. Nek ono ikatan kaya ngono, insya Allah dia tidak akan sembarangan karena barangnya dia mungkin lebih mahal harganya ada di tempat kita. Nah itu banyak dilakukan karena zaman sekarang banyak orang yang tidak ya amanah itu tadi. Ya, niku nggih. Nah, kemudian pertimbangan kedua, nek jenengan kula wis niat nulung ya. Resiko-resiko itu kan ada, mungkin orang bayar, mungkin macam-macam, ditanyakan pada diri kita dulu. Sekiranya nanti terjadi dia tidak bayar, sikape kula jenengan pripun? Sudah rak apa-apa, aku wis pokoke niat nulung, dibalekne alhamdulillah, misalnya suwe tak tunggu, ora dibalekke kepaksane aku ikhlas. Nek pun konten mboten masalah. Tapi nek sekiranya kula jenengan masih berat untuk memberi pertolongan, kalau tidak dikembalikan dan lain-lainnya masih berat, ya
sebaiknya tidak usah memberi pertolongan dulu kecuali dapat dipastikan jaminan-jaminan seperti tadi. Nek sono jaminane ngono ya jelas, misalnya BPKB mboten napa-napa wis tinggal kene ya ora bakal tak anu, sebagai jaminan saja. Nggih, ngoten niku perlu, nggih. Perlu soalnya niki wau tiang zaman sakniki niku angel dipercaya ternyata. Nggih. Rata-rata kok ngoten. Ya, niku kan wis mboten angsal ngantos nggadahi keputusan kados ngoten. Soalnya kita diperintahkan untuk menolong perintah Allah. Cuma kita selektif, kita hati-hati, safety dengan cara barang napa niku wau jaminan. Itu safety saja itu. Kita nggak keras-keras, uang kembali, ini juga kembali, tidak masalah. Itu pun banyak dilakukan di lembaga-lembaga keuangan. Itu kan ada sertifikat, ada BPKB, ada apa, hanya sebagai penguat saja. Ngoten nggih? Wonten malih monggo. Yang pinjam uang. Kemudian karena menurut dia uang yang dipinjam itu agak banyak, kemudian dia memberikan jaminan sertifikat tanah. Iya. Ya. Akan tetapi saya itu berpikir gini, Pak. Dia meminjam uang terus lama nggak mengembalikan, dengan saya dikasih sertifikat tanah yang harganya lebih besar. Iya. Saya takutnya ya kalau umur saya itu lama. Iya. Kalau tidak, saya ada tanggungan malah membawa sertifikatnya dia. Iya. Akhirnya tak kembalikan. Ya akhirnya dia pun juga belum membayar sekarang. Ya. Ini tindakan saya seperti Ya. itu dibenarkan apa enggak, Pak? Sebetulnya sertifikat tanah yang dijaminkan itu sebaiknya dipegang. Masalahnya apa ya, untuk jagani paling boten kan piyambake terus Bu, ada kekhawatiran. Boten apa-apa, sertifikat itu ya ditulis lah, punya buku keluarga. Kami telah menerima sertifikat sebagai borg pinjaman. Engko nek awake dhewe mati ya iki keluargane sing arep menyelesaikan. Jadi itu sebagai pegangan supaya dia ada tanggung jawab untuk mengembalikan. Memang dari segi hukum kula jenengan tidak boleh menyita barang-barang itu haknya pemerintah. Mboten saged kula jenengan menyita itu tidak boleh. Tapi ini hanya sebuah pegangan supaya dia konsisten dengan janjinya, sehingga kalau mau tidak disaur, oh ternyata barang berhargaku ada di tempatnya dia, padahal aku sedang butuh sertifikat itu, maka diupayakan untuk bisa nyaur akhirnya lah niku. Tapi nek jenengan memberi kemudahan itu, ya resiko harus siap menghadapi. Misalnya orang dibayar-bayar ya angel niku pancen nggih. Niku wong saiki kok. Kula ya nyekel BPKB gede tiang tapi ngantos sakniki ora diparani puluhan tahun. Wis janji pokoknya kula mboten nagih teng jenengan sadar piyambak niki BPKB kula simpen. Nganti sakniki ada puluhan tahun. Ora diambil ya ora nyaur. Jadi nganten niki zaman sakniki kula panjenengan panci harus menyesuaikan keadaan, ya. Nek jenengan percaya serasah popo itu ya sae mawon, tapi wonge apa ya sebagus yang kita lakukan itu masalahnya. Lah nek wonge ora kena dipercaya, tambah wah kayak apian, paling diikhlaske lho, malah ora bayar, malah ora gelem bayar, ya. Tapi niki perlu bagi orang-orang yang hutang supaya ingat bahwa tidak semua orang siap menghutangi dia. Kok aku ngutangi berarti guys komo-komo api-api wong liyane do nolak liyane. Kula welas tak sili. Ini harus dihargai. Ya, jangan dikhianati. Kalau sampai dikhianati, dia mengajarkan hal buruk kepada saya. Akhirnya lain kali saya takut meminjami orang lain. Soalnya iki mau wis ra beres. Ora nyili meneh paling ya ngene meneh. Akhirnya kapok. Akhirnya dari umat Islam sendiri tidak ada saling peduli. Ngoten niku. Ya, niku sebabnya nggih. Nggih, kapok nggih. Kula dhewe wis kapok nyilai wong iki masalah ya
duit sing dipinjam itu banyak, sudah banyak sekali. Ya. Dapat pahala nek ora terpaksa. Nek terpaksa ya pahala ini cilik ya. Ya, itu. Dalam tetap dapat. Iya, tapi kan kecil wong kene ya kepaksan kok. Nah, tapi nek kon ikhlas, lho piye ya kene butuh duit itu tur besar jumlahnya. Lah ini ya ya ngoten niku. Dados kula jenengan harus siap memang untuk menolong orang lain, meminjami orang yang butuh, tapi resiko-resiko itu mari kita minimalisir untuk tidak menimpa diri kita. Mungkin dengan cara perjanjian, bermatre, mungkin dengan cara borek jaminan itu tadi, ya seperti itu. Itu kan tidak dikhianati karena ada barang yang kita pegang. Ngoten ya saya ini pun ngoten niku. Ya. Monggo wonten malih. Terus kemudian di situ dalam ijab kabul itu dituliskan ketika yang menghutang itu meninggal dunia, maka hutangnya dianggap lunas karena ini ada jaminan asuransi. Ya. Seperti ini menurut agama bagaimana, Pak? Niku namanya asuransi hutang piutang, termasuk tenggene koperasi Rahmada seperti itu, Bu. Dengan hutang dipotong asuransi Daperma, itu dia ya Daperma. Teton jenengan nggih hutangnya sambil menyauri membayar premi niku, ya premi. Tapi nanti kalau dalam jangka waktu masih hutang kok ada musibah meninggal dunia, maka tanggungan hutang akan di-cover oleh pihak asuransi. Bisa asuransi dianggap lunas, itu pun berlaku di lembaga keuangan yang formal. Banyak yang hutang-hutang dengan jumlah tertentu dengan disertakan langsung asuransi. Bagaimana hukumnya seperti ini? Kalau asuransi itu sifatnya istilahnya tidak sepihak, nanti kalau premi yang distorkan, kalau kita tidak ada musibah, tidak ada kematian, sebagian akan dikembalikan, ya, seperti itu boleh. Tapi kalau semua premi ditarik dan tidak akan kembali, itu merupakan keuntungan dari pihak penjamin, insuran, itu orang ini termasuk telah melakukan namanya itu kesewenang-wenangan. Ya, jadi itu ada unsur 3 yang dilarang dalam asuransi. Yang pertama hubungannya dengan bunga bank, yang kedua ada unsur judi atau maisir, ya. Kemudian yang ketiga ada unsur ketidakpastian. Napa bunis istilahnya bunis? Ketidakpastian. Kan 3 niki nggih, gharar. Kalau ada unsur gharar, ketidakpastian, ya. Kapan kita akan mendapatkan klaim dari pihak asuransi itu tidak ada kepastian, ya. Nah, semacam ini tergolong yang dilarang. Nah, asuransi tersebut apakah termasuk mengandung 3 unsur, ya. Nah, jadi duit sing kula jenengan store teng pihak penjamin itu dari pihak penjamin disimpan di bank dan duit itu berbunga. Nah, bunga itu dipakai untuk memberikan klaim asuransi jika terjadi masalah. Ya. Kemudian keuntungan yang lain dari pihak penjamin asuransi ini apa? Yang kedua seperti maisir, baru ikut asuransi 2 bulan, hutang masih banyak, meninggal dunia dapat ya ganti semuanya, pihak asuransi rugi. Ya. Kita mengikuti asuransi berupa itu tadi premi dibayar sampai 2-3 tahun lunas tidak terjadi apa-apa. Ya, maka premi hilang menjadi milik dia. Nah niki kan semakna dengan judi, itu dilarang. Ya, kecuali pihak asuransi akan mengembalikan sejumlah dari yang kita store, lainnya menjadi operasional dia. Nah itu namanya asuransi syariah nek kados ngoten niku. Ya. Asuransi mengandung unsur gharar, ketidakpastian. Kapan kita akan mendapatkan pertolongan atau bantuan dari
biaya asuransi tidak menentu, ya, tergantung dari musibah atau sesuatu yang menimpa diri kita. Maka sebaiknya kalau pribadi nggih, tidak menggunakan jasa asuransi. Tapi kalau lembaga, wong itu tanggungannya lembaga, ya, seperti kula njenengan numpak pesawat terbang ini kan harus diasuransikan. Misalnya terjadi kecelakaan dapat 150 juta. Ngaten iki badan yang mengasuransikan badan. Daperma yang mengasuransikan koperasi. Tapi nek perorangan sebaiknya kita tidak melakukan sendiri. Omahku tak asuransikke, awakku anakku tak asuransikke. Misalnya ngono ampun. Nggih. Ngoten mawon sing kehati-hatian nggih. Ya. Sampun cekap wonten malih Bunis? Membeli barang dengan metode memberi apa Bu? Membeli barang. Oh, membeli barang. Dengan sistem metode pembayarannya lewat COD itu hukumnya bagaimana? Iya. Sampun. Ya. Jual beli dengan model COD. Ya, bayar di tempat itu hukumnya bagaimana? Itu boleh selagi dalam akad memang telah disepakati berdua antara penjual dan pembeli. Barang akan saya kirim, nanti setelah barang itu diterima, pembayaran dilakukan. COD seperti itu boleh, dengan syarat dengan barang yang dibeli ini harus speknya jelas. Ya. Kalau tidak jelas, itu akan dirugikan. Dan ini merupakan jual beli yang tidak sah. Apakah jual beli online itu boleh dengan COD? Nek dengan transaksinya jelas, boleh. Tapi kalau tidak jelas, itu termasuk akadnya yang tidak sah. Akadnya nggak sah. Soalnya kula nggih nate tuku barang lewat online. Ternyata antara yang dipromokan dengan spek seperti ini tidak sama. Tidak sama. Dan komplain tidak dilayani, tidak bisa. Kecuali kalau lewat itu bisa. Ada ini yang lewat lainnya nggak bisa komplain, bahkan untuk membalas lewat chat saja tidak bisa. Akhirnya konsumen dirugikan. Ya, seperti ini karena tidak ada perjanjian yang jelas, maka itu tidak memenuhi syarat dalam transaksi. Tapi kalau itu ada kejelasan, klaimnya bisa dilakukan jika tidak sesuai dengan perjanjian. Misalnya beli barang, ukurannya sekian kok diberi lainnya, lah seperti itu bisa komplain. Ya, tapi nek wonten sebagian contohnya lewat itu yang nggak bisa diurus lewat karena memang itu sudah dilarang sebetulnya, sudah dialihkan dari itu untuk melalui itu yang lainnya. Langsung nggak akan bisa ditelusuri, nggak bisa itu. Jadi hanya sepihak. Nah itu nggak boleh melakukan jual beli lewat. Jangan ini dengan rugi mengke. COD memang bayar di tempat, tapi barang ini seringkali kalau memang dipakai oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri saja. Jadi banyak penipuan di situ. Barang tidak sesuai dengan spek yang telah dipromokan. Itu ya, itu kekurangannya bukan pada COD-nya, tapi kurangnya dalam transaksinya. Dalam nopo bunis naminipun akad jual beli itu. Akad kan barangnya harus jelas, kan ngoten niku nggih. Kalau memang tidak jelas, harus dinyatakan sifat-sifat barang itu. Sesematan. Soalnya kula ya nate ngalami sing COD lewat wis serak member kayak barangnya ya, rugi ya, ini menjadi pengalaman. Ngoten nggih. Sampun absen apa dereng niki? Ampun. Oh nggih, monggo Putri ya. Ya Putri, monggo Putri. Pertanyaan saya gini Pak, Ya. sekarang itu ada profesi yang namanya freelancer. Freelance. Freelance. Nah, Yeah. tugas di freelance ini kita itu nanti disuruh nganu Pak, ngeklik
mengeklik video Ya. supaya kelihatan bahwa salah satu itu. toko itu adalah laris. Ya. Jadi kita nanti harus online, misalnya 5 menit atau 10 menit, Ya. nunggu tugas, bareng-bareng serempak, langsung kita ngeklik satu. Ya. Satu klik itu dikasih duit 20.000, Pak. Larang meni. Iya. Nah, terus waktu itu saya mencoba jajal itu, kayak Ya. apa sih? Nah, terus kemudian ternyata di dalamnya, pertama kita tuh awal tuh dikasih modal, Pak. Ya. Misalnya ada 3 video, 3 video itu sudah dikasih duit 60.000. Wah. Nah, 60.000 itu cuma klik, cuma tidak ada 1 menit. Cuma kita Klik disuruh aja. online selama 5 atau 10 menit. Mm-mm. Oke. Nah, setelah itu, kemudian nanti setelah kita sudah dapat sekitar di atas, kemarin tuh saya dapat 200 ribuan itu. Terus kemudian itu tidak ada 1 hari, Pak. Mm-mm. Itu kita disuruh menyediakan dana sebentar, tapi misalnya ada berapa pilihan. Pilihan pertama misalnya 200.000, pilihan yang kedua 1 juta, pilihan yang ketiga 5 juta. Dan nanti pengembalian peminjaman sebentar selama 5 menit atau 10 menit tadi itu nanti akan berubah uangnya dari 200.000 nanti menjadi 240.000 misalnya Ya. begitu. Ya. Nah, dengan syarat kita harus tetap berada selama 5 menit atau 10 menit di Ya. online itu. Oke. Nah, nanti uang itu nanti dikembalikan, Pak. Ya. Dikembalikan lagi setelah 10 menit, nanti balik lagi. Setelah itu kita ngeklik lagi video yang lain. Seperti tadi juga 20.000 gitu. Sampai seterusnya. Sampai bahkan tidak ada 1 bulan tuh dapat sampai puluhan juta, Pak. Dan itu buktinya nyata. Ya. Tidak ada yang dihapusi itu enggak. Lah itu Ya. sistemnya gimana kayak gitu tuh? Ya. Boleh enggak sih? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Putri Martini tentang freelance, ya. Jadi memberikan klik saja, bukan komentar ya pada video itu ya. Komentar enggak itu, hanya klik saja. Ya. Nah, ini apakah semacam itu dibenarkan? Ini satu-satu dulu, nggih. Kalau video itu dengan klik fungsinya apa kliknya ini? Fungsinya untuk menaikkan rating penjualan. Ya. Kalau klik padahal tidak melakukan penjualan, dianggap ini sudah melakukan penjualan untuk menambah rating tadi, nggih. Ya, ini berarti kan istilahnya fiktif, Bu. Fiktif, masalahnya kita tidak melakukan istilahnya penjualan, hanya etok-etok ya. Nah, semacam ini menurut syariat itu belum memenuhi syarat yang dibolehkan untuk mendapatkan keuntungan. Iya, iya. Tapi kan tidak beli ya. Ya, ya, ya. Ini kan berarti kesaksian jenengan untuk ngeklik itu kan ya tidak dalam kesungguhan, istilahnya hanya fiktif saja. Nah, ini yang akan merugikan konsumen lain. Konsumen akan baca, oh yang beli banyak, buktinya ini sudah berapa kali diklik, padahal orang-orang ini tidak membeli. Nah, itu yang memberikan bukti yang tidak benar. Podon zaman biyen, kulone Semarang pertama kali, wonge nggo koper gede-gede, dikebluk kopere anduk, anduk ora. Sing tuku niku jebule kula tok sing asing, liyane koncone dekne. Wah rebutan, koncone dhewe lho Bu niku. Wah lha iki rebutan mumpung ditawarke kula tak bayar. Jebule nggih niku wau kula termasuk korban. Soalnya dihapusi wong akeh jebule kancane bakule kae mak. Ini semacam itu. Cuma saat ini kan modern menggunakan sistem robotik sehingga seolah-olah dengan ngeklik itu telah terjadi transaksi. Tapi kan online itu sebagai bukti nek jenengan mendukung tadi, tapi kan tidak melakukan transaksi masalahnya ya. Tapi nek jenengan transaksi betul, setiap yang bertransaksi dengan ngeklik akan diberikan bonus berapa persen itu betul masalah. Memang itu hak, tapi ke ora blonjo kok, orang lakoni apa-apa. Nah, fiktif itu iya, ndak boleh seperti itu. Nggih. Ya, itu rasa dicontoh. Karena apa? Itu akan menjerumuskan banyak orang nanti. Dikira barangnya murah, banyak yang beli dan ya, apa ini ratingnya banyak sekali tinggi. Berarti kita beli tidak masalah, telah banyak orang
melakukan pembelian di situ-situ. Nah, ini termasuk sesuatu yang harus kita jauhi seperti itu. Yang kedua, kayak mau apa Bu sing memberikan pinjaman uang tadi ya? Ya, berikan pinjaman. Ya. 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 Tapi sebetulnya kalau Pak Eko yang lebih tahu, ini ada model begini. Robotik itu telah jalankan oleh pihak pengguna sana. Jadi uang dengan yang masuk walaupun sebentar itu bisa dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang lain. Ngoten duit niku. Walaupun hanya nominal 5 menit, 10 menit belum salah. Tapi kan sejumlah uang terakumulasi dengan banyak dan itu bisa digunakan untuk usaha mereka. Itu Pak Eko yang pernah menjelaskan seperti itu. Sehingga seperti usaha tiketing itu modelnya begitu, Bu. Ada robot yang memang telah dipasang sebuah sistem yang bekerja non-stop. Uang masuk, kono perhitungannya, dapat jasa, uang masuk, dapat jasa. Nah, ngeten iki, nek perjanjian itu tidak jelas, untuk apa uang itu kita serahkan, ya? Itu sebaiknya tidak kita lakukan karena kurang jelasnya transaksi dalam penyatuan modal. Soalnya nek nggone sirka, sing diulangi bisnis itu, sirka itu harus jelas, untuk usaha apa harus jelas, pembagian keuntungan harus jelas. Kalau ada kerugian juga menanggung kerugian harus jelas seberapa besarnya. Lah ngoten niku rada nyamari masalahnya nggih duit nek es metu kadang-kadang 1-2 kali balike gampang, kok lain kali angel. Lah itu yang berat. Terus nek panjenengan arep ngurus iki ning ndi nggone kantore kangelan ngoten niku. Nah, mulane ini bukan ya. Ya, sebaiknya ya tidak melakukan itu karena posisi kita ini belum begitu jelas. Di situ tuh sebagai pengguna apa memang hanya sekedar ngeklik supaya dapat uangnya. Kalau niat yang kedua ini ya kurang bagus. Karena tujuannya bukan untuk melihat itu, tapi tujuannya untuk meningkatkan ya ratingnya dari video yang upload itu. Nah, ngoten niku walaupun itu sah dan dapat keuntungan, kula njenengan sebagai orang-orang yang sedang belajar tasawuf sebaiknya dijauhi karena tidak sekedar keuntungan yang kita dapat, tapi kita ingin memperoleh rezeki yang barokah. Nah itu. Mulane kudu sing jelas sistemnya ya. Iya. Bisa jadi dia juga masih bingung, iki ora urusan halal haram, wong niku wis biasa. Bisa jadi begitu. Nek dekne rumangsa haram menyadari itu mungkin tak gelem kerja ning kono ora Bu dekne. Ya. Jadi itu perlu kita perdalam Putri, ini karena modern zaman sekarang itu banyak hal-hal seperti itu. Banyak. Ya. Nek model Pak Eko itu melihat itu, video dilihat, pokoknya bendino ndelok itu dapat fee itu seperti itu. Iya. Iya. Nek kula misalnya remen video tertentu pengajian. Terus kula seneng bendino ndelok niku, ternyata dari pihak perusahaan memberikan penghargaan berupa nominal berapa, mboten masalah niku. Mboten masalah karena tujuan kita memang menggunakan ini. Kan benten nek tujuannya namung meningkatkan ratingnya saja kan beda. Dari sisi hakikat, ketika tadi ya saya berpikir bahwa ketika ada orang meminjam, sama-sama kita ketemu dengan orang baik 2 orang gitu Pak. A dan B. Kenapa si yang C ini kok minjemnya kepada si A, kok tidak kepada si B? Nah kalau dilihat dari sisi hakikat, apakah memang hatinya dia itu disetir oleh Allah untuk meminjam si dia, ataukah karena memang dirinya sendiri yang ingin meminjam ke situ, Pak? Ya. Ini. Masalah seperti ini berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya, perbuatan, apakah perbuatan itu timbul dari seseorang, ataukah perbuatan itu telah ditentukan oleh
Allah. Nah, ini wujud realnya adalah meminjam. Kenapa saya kok pinjam pada ini bukan pada yang lain? Apakah perbuatan saya kepadanya ini telah ditentukan Allah seperti ini, ataukah ini murni perbuatan yang saya pilih, ya, yang saya lakukan? Itu telah melahirkan paling tidak 3 aliran, Bumis, nggih. Kan termasuk percaya pada takdir. Ngeten iki perbuatane manungsa atas kemauannya sendiri, atau atas kehendak Tuhan, atau atas yang ketiga itu sebagian kehendak Tuhan, sebagian kemauan sendiri. Itu telah melahirkan ada aliran Qadariyah, Jabariyah, dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Nek Qadariyah, ya, Qadariyah ini menganggap bahwa saya memilih A untuk saya pinjam adalah pilihan saya. Qadariyah. Tapi nek Jabariyah, aliran iku mboten ngoten. Kula milih niki memang wis ana ketentuane ning kono. Wonten niku. Mana yang benar? Akhirnya lahir satu lagi. Kula niku dipun paringi Gusti Allah kemampuan untuk meminjam, berani dan cocoknya pada ini. Itu dari Allah. Dan saya melakukan punya pilihan atas kemauan saya memilih ini. Jadi daya kekuatannya dari Allah, pilihannya dari Dia. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Nah, niki telah terjadi istilahnya polemik berkepanjangan sampai sekarang. 3 aliran eksis untuk mewarnai takdir seperti itu. Nah, yang banyak diikuti oleh kita niku aliran ahlu sunnah wal jamaah. Gusti Allah sing maringi tenaga, kekuatan, kemampuan, dan kita punya hak pilihan. Mau ini atau ini itu pilihan kita. Aku milih iki, wong kae nek disili gampang. Kae lagi mlebu omah wis dibentak. Dianu nah, akhirnya ini pilihannya. Banyak orang telah pinjam kepadanya, sering dibantu banyak orang ini kalau dia ini. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih ini. Tapi kemampuan untuk memilih, kemampuan saya untuk berpikir itu semuanya dari Allah. Sehingga kalau saya salah dalam memilih itu resiko ada pada saya karena saya telah memilih dengan pertimbangan sesuai kemampuan. Dan itu ngoten Putri. Jadi tidak bisa seperti ini memang telah ditentukan Allah. Nek seperti itu Jabariyah, itu repot. Ya. Ya. Ada seorang datang pada remaja putri masih perawan, orangnya ini tua, kaya. Wis aku ditentukan Allah untuk menikahi kamu. Ya, saya datang melamar kepadamu ini bukan kemauanku, tapi ketentuan Allah. Dan iki piye carane nolak? Ya, ketentuan Allah lek Jabariyah ngoten niku. Ya. Nah, makanya dipahami menurut yang tengah-tengah, ya, yang tidak condong ke Jabariyah maupun Qadariyah itu menggunakan prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Kula jenengan diparingi daya kekuatan, tapi selanjutnya untuk memanfaatkan adalah kemauan kita. Sehingga kalau kita salah memanfaatkan, beresiko untuk diseksa, kira genah iki ya, dikai pikiran cerdas, dikai kemampuan ngene-ngene kok kanggo sing ora bener. Lah itu akan dipersalahkan. Sebaliknya kalau kita menggunakan kemampuan dengan bagus, dengan baik, diberikan pahala karena telah menggunakan dalam hal-hal yang bagus. Terus niku untuk takdir sebaiknya nek kula dengan gampil kangge njelaske nggih ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Soalnya kalau takdir itu dipahami dari Jabariyah, niku wong nglakoni zina, membunuh itu tidak dianggap bersalah. Iki takdire kok kono takdire. Ngoten niku. Akhirnya repot ya. Akhirnya Umar bin Khattab pernah menangkap maling yang kemudian dia dipukul dan dimasukkan penjara. Karena dia telah memberikan keterangan yang tidak benar. Saya maling karena takdirnya Gusti Allah. Saya masukkan kamu di penjara, saya pukuli, ini juga takdir dari Allah. Ya, itu kan akhirnya nanti rusak, ya, sulit untuk memberikan penjelasan. Kados pun cekap, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.